Jangan berpuas diri. Langkah pertama hanyalah ujian. Merasakan kekuatan yang tidak tepat di tubuh Xiaoyan, Raja Batas Alam Iblis mencibir, kredensialnya menghilang. Karena langkah pertama yang baru saja dilakukan Xiaoyan, yang berasal dari salah satu dari 9 Raja Naga dari klan Naga, membuatnya tidak mungkin untuk berspekulasi tentang kekuatan bawaannya, dan tidak mungkin untuk membuatnya kembali sebagai gerakannya sendiri. Setelah beberapa saat, senyum aneh perlahan keluar dari wajah Raja Dunia Iblis. Senyum aneh seperti itu membuat orang merasa tidak nyaman secara instan, dan mata yang dalam itu juga dipenuhi dengan kekeruhan kacau yang tidak beralasan. Sensasi kesemutan yang gemetar. Kekuatan jiwa dari Demon Realm Master jelas bukan penyelesaian hebat dari Immortal Ascension Realm. Setidaknya kekuatan jiwa Xiaoyan tidak cukup untuk bersaing dengan yang terakhir dalam kontes jiwa. Ini benar-benar kuat. Xiaoyan tidak menahan diri ketika dia melihat pemandangan di depannya. Semua kekuatan di tubuhnya langsung menjadi tenang. Pancaran emas darah dan darah, seperti naga raksasa yang telah tidur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mulai muncul dari kedalaman tubuhnya dengan munculnya darah naga, sedikit demi sedikit mengalir ke anggota badan dan tulang. Darah naga Raja Naga Emas, transformasi Dewa Naga. Jelas, kekuatan jurus kedua Raja Dunia Iblis terlalu menakutkan, Xiaoyan hanya bisa menggunakan transformasi Dewa Naga untuk melawan. Kekosongan di sekitar Demon Realm Boundary Lord tiba-tiba runtuh dan berputar, dan cairan hijau kaya yang substansial perlahan mengalir keluar. Pada saat genangan cairan ini muncul, ada semburan siulan dari seluruh puncak gunung, dan bahkan wajah harimau darah jahat surgawi secara tidak sadar terdistorsi dan menjadi suram dan dingin. Cairan iblis muncul, dan setelah beberapa saat, itu berubah menjadi telapak tulang layu di telapak tangannya. Di telapak tangannya yang kecil layu, ada hantu binatang yang bergegas menuju satu sama lain, bergegas menuju tanah tempat Xiaoyan berdiri. Ledakan. Transformasi pertama dari transformasi Dewa Naga, tubuh temperet kekuatan naga. Transformasi kedua dari transformasi Dewa Naga, naga yang perkasa. Transformasi ketiga dari transformasi Dewa Naga, lengan naga. Transformasi keempat Dewa Naga, transformasi setengah naga. Transformasi Dewa Naga transformasi kelima, cakar Dewa Naga. Transformasi Dewa Naga transformasi keenam, kemarahan Dewa Naga. Bang! 6 raungan bernada rendah kuno bergema, dan telapak tangan hijau layu tiba-tiba berbenturan dengan cakar naga emas dan suara raungan naga mengerikan. Cepat mundur dari sini. Di puncak seluruh gunung, ada jejak retakan, dan suara keras dari batu yang robek terus muncul, dan kekuatan serangan keduanya terlalu besar. Ini belum selesai. Melihat trik Xiaoyan seperti ini, Demon Realm Boundary Master patah hati, dan segera melepaskan telapak tangannya yang layu. Ho, cakar naga emas dan raungan naga emas dipenuhi dengan riak, dan mereka benar-benar menahan serangan telapak tangan hijau yang layu. Darah naga Raja Naga Emas, kekuatan 6 naga, telah membuat Xiaoyan dekat dengan Raja Naga dengan garis keturunan naga sejati. Retakan, cakar naga emas dan sisik naga di tubuhnya diam-diam hancur, tetapi saat telapak tangan hijau layu menghilang, tanda hijau samar terukir di lengan Xiaoyan. Kekuatan anti kejutan yang menakutkan langsung mengguncang Xiaoyan, dan dia mundur puluhan langkah berturut-turut, melihat ke arah Demon Realm Boundary Master dengan perubahan di wajahnya. Kekuatan orang ini terlalu misterius, dan bahkan jika dia mendorong 6 transformasi Dewa Naga dengan kekuatan Raja Naga Emas, dia tidak bisa mengalahkannya secara langsung. Selama transformasi ke-6 dari transformasi Dewa Naga, Xiaoyan hampir bisa dikatakan setengah dari Raja Naga Emas di sini. Kekuatan dan latar belakang Master Batas Alam Iblis ini benar-benar menakutkan. Novel 2018. Kamu, benar-benar memiliki aura Raja Naga Emas. Kau mendapatkan biografinya yang sebenarnya. Setelah pukulan berakhir, melihat Xiaoyan berdiri di kejauhan dengan ekspresi bermartabat, terengah-engah, mata Demon Realm Boundary Master mengalir, terkejut dan khawatir. Anehnya, orang ini memiliki begitu banyak harta dan kekuatan. Jika dia bisa dihancurkan sendiri, itu pasti akan menjadi luar biasa. Kekhawatirannya adalah bahwa orang ini tidak hanya keturunan klan Xiao, tetapi juga memperoleh warisan sejati Raja Naga Emas dari klan Naga. Raja Naga Emas, yang terkuat di antara klan Naga. Apakah itu Raja Naga Emas atau klan Xiao? Dia jauh dari mampu untuk melawan. Langkah kedua sudah selesai. Jika kamu mengaku kalah saat ini,
Aku akan menghiburmu. Lagi pula, serangan 70% dari kekuatanku bukanlah sesuatu yang bisa kamu tolak sekarang. Pada saat ini, Demon Realm Boundary Master menatap Xiao Yan diam-diam dan mengambil langkah perlahan. Langkah kedua telah berlalu, dan saya harap para senior dapat mencerahkan saya. Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk menenangkan darah naga ganas yang berjatuhan di tubuhnya, dan beberapa artefak langit dan bumi yang tidak jelas juga mulai berputar perlahan. Xiao Yan tahu bahwa 70% dari kekuatan tingkat reinkarnasi 8 kali lipat setengah langkah, kecuali kekuatannya sendiri mencapai tingkat reinkarnasi tingkat ke-7, akan sangat sulit untuk bertahan hidup. Untuk saat ini, itu satu-satunya cara untuk mencobanya. Memiliki darah dan energi. Kalau begitu lihat apakah kamu memiliki kekuatan. Dua gerakan pertama, Demon Realm Boundary Master dengan sengaja menahan tangannya untuk menjabat kembali Xiao Yan, tapi orang ini sepertinya tidak mengerti usahanya yang melelahkan. Untuk kekuatan dari 10 warna Sky Swallowing Python, ini langkah terakhir, dia tidak akan ada hubungannya dengan itu. Pertahankan. Selama kekuatan jiwa Xiao Yan dilindungi, dia tidak akan mati. Ledakan. Energi iblis hijau yang menyilaukan seperti gas kacau yang terbuka di awal dunia, dan dengan mudah menenggelamkan sosoknya, hanya suara kebanggaan yang mendominasi yang muncul. Top Clock. Pada saat ini, merasakan energi iblis yang mempesona di depannya, jantung Xiao Yan tiba-tiba berdetak, seolah-olah dia berada di bawah semacam ancaman kematian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Api suci, membekukan pola suci. Pada saat ini, tubuh Xiao Yan terbakar dengan tekad, dan ketika pikirannya tertutup, seluruh gambaran pusat seluruh dunia iblis ada di dalam hatinya. Di sekelilingnya, 7 api yang sangat suci berdenyut dengan keras. 7 pola suci seukuran telapak tangan mengembun dan perlahan berputar di depannya, sepertinya ada semacam benda kuno di tengahnya, yang menyembur keluar sedikit demi sedikit. Melihat guru batas dunia iblis yang bermandikan energi iblis hijau di kejauhan, murid Kailin dan Tian Xie Suehu sedikit menyusut, seolah-olah mereka merasakan semacam fluktuasi yang merusak. Energi iblis hijau diam-diam beriak, dan energi iblis di sekitar yang terakhir tiba-tiba menjadi lebih kuat, dan seluruh gunung runtuh. Kekosongan akhirnya mulai terdistorsi dan runtuh pada saat ini. Sudah berakhir bocah. Tangan kekacauan. Bayangan tangan hijau zamrud yang perlahan-lahan berkumpul dari energi iblis yang mempesona menjulang, dan aura pembunuh yang tidak dapat diatur yang terakhir, dalam hubungannya dengan serangan ini, samar-samar memiliki potensi agung untuk menghancurkan langit. Bagus datang. Penguasa hukuman dewa. Dewa hukuman 7 pola. Dalam sekejap, melihat serangan seperti itu, mata Xiao Yan melebar. Di antara 7 pola suci, seorang penguasa besar muncul tidak aktif, penguasa bergerak dengan tenang, dan ruang dan kekosongan langsung hancur dan menghilang. Serangan Tuan Dunia juga mengembun. 2 raungan gemuruh menyerupai murka langit bergema di seluruh puncak gunung, energi dan raungan yang mengguncang dunia ternyata ditransmisikan ke hati pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di pusat dunia iblis. Ledakan. Kedua serangan itu keluar dalam sekejap, dan puncak gunung yang kokoh ini tiba-tiba kosong, seolah-olah langsung terlibat dalam aliran ruang yang bergejolak, bersenandung dan gemetar. Puncak seluruh gunung tiba-tiba bergoyang, dan saya melihat seorang penguasa berat kuno yang dilindungi oleh pola api 7 warna, menyerang Master Dunia Iblis. Penguasa api emas berseri-seri tiba-tiba muncul, dan alis yang terakhir perlahan memiliki tanda aneh dalam bentuk labu, 8, yang ternyata melepaskan gelombang dominan yang cukup untuk menahan serangan Xiao Yan. Kekuatan ini, untuk sesaat, hati Kailin tidak bisa menahan diri untuk tidak tegang, dan pedang penekan iblis di atas tangan batu giok yang ramping melepaskan sentuhan yang mendebarkan. Tanda berkedip di alis Master Dunia Iblis, fluktuasi di dalamnya juga merupakan salah satu tiran dunia iblis. Hutan gunung, bebatuan, dan retakan gelap ratusan meter terus muncul, dan seluruh puncak gunung langsung berubah menjadi reruntuhan. Kekuatan penghancur yang tak terhitung jumlahnya menyebar dengan cepat, dan samar-samar menyebar dan miring ke arah pusat dunia iblis di kejauhan. Di dunia ini, ada sangat sedikit pembangkit tenaga listrik yang dapat memaksa penguasa dunia untuk menggunakan sumber aslinya dari kekacauan dan hegemoni. Keterampilan dan bakat Xiao Yan ini seperti dewa. 7 api suci, dan senjata dewa peringkat kedua di dunia manusia, penguasa pembunuh dewa, tampaknya Master Dunia juga layu kali ini, bahkan senjata hegemoni digunakan.
Pada saat ini, seluruh pusat dunia iblis langsung terbalik oleh energi kekerasan dari adegan ini, dan pembangkit tenaga listrik yang menghuni pusat dunia iblis ternyata bergumam pada saat yang sama. Di antara sinar cahaya keemasan dan hijau yang tak terhitung jumlahnya, suara gemuruh meteorit yang bertabrakan dari langit benar-benar miring, dan serangan yang dilepaskan di sepanjang jalan bahkan menyebabkan seluruh dunia jatuh ke dalam keheningan yang menakutkan. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya menolak ketakutan dan kecemasan di hati mereka, dan mata mereka terus menatap ke pusat pertempuran. Jika energi serangan tingkat itu menyebar ke mereka, saya khawatir nasib mereka tidak akan jauh lebih baik. Pada saat ini, gunung misterius tempat ular sanca menelan 10 warna disimpan telah benar-benar berubah menjadi reruntuhan. Di mana dua energi bertemu, kekosongan dan waktu dipelintir bersama, membuat semua orang kedinginan. Namun, batu besar itu, dan bahkan lubang heksagonal dari kekuatan energi hitam yang tertinggal di sekitarnya, melayang di kehampaan tanpa cedera. Tampaknya serangan kedua orang ini tidak mengancamnya. Fluktuasi energi berangsur-angsur menjadi tenang, tetapi kedua sosok itu berdiri diam di tengah pertempuran tanpa gerakan apapun. Pada saat ini, hasilnya diputuskan. Siapa sebenarnya yang menang? Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik di pusat dunia iblis yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan juga terkejut. Bajingan, apa hubunganmu dengan Raja Naga Emas, dan Raja Suci? Setelah serangan selesai, urat biru meledak di lengan alam iblis. Melihat Xiao Yan, yang berlumuran darah, dan bahkan napasnya dalam keadaan lesu, ada raungan ganas di wajah tampan alam iblis. Serangan tingkat Xiao Yan barusan, jika dia tidak mendesak senjata utama kedua di dunia iblis, pemurnian pot iblis, yang dicap di antara alisnya, dia akan terluka parah oleh serangannya. Dan senjata yang digunakan di tangannya bukanlah senjata suci Raja Suci, senjata suci kedua di dunia manusia, penguasa para dewa. Keduanya adalah guruku. Di mata Xiao Yan, dengan sisa kekuatan terakhir, dia bergumam, tetapi sinar hijau besar dan kecil dari cahaya di atas tubuhnya seperti semut rakus, terus-menerus menggigit kehidupan Xiao Yan, reinkarnasi, bahkan orang suci, api. Semut seperti itu yang diubah oleh kekuatan asal-usul penguasa dunia iblis sebenarnya dapat mengabaikan kekuatan suci Seng Yan dan melahap banyak kekuatan di tubuh yang terakhir. Apakah ini sesuatu yang belum pernah didengar oleh Xiao Yan? Untuk langkah ketiga barusan, jika dunia iblis telah menggunakan semua kekuatannya, aku khawatir nasib Xiao Yan akan terbukti dengan sendirinya. Namun, yang terakhir layak menjadi sikap yang kuat, pada akhirnya, meskipun dia berada di ambang krisis, dia hanya bisa menggunakan senjata tirani dan kekuatan Qi Cheng. Jadi kali ini, Xiao Yan beruntung menang, bar buku elektronik. Retakan. Mendengar adegan ini, aura sengit di wajah Demon Realm World Lord benar-benar menjadi tenang setelah berjuang. Jika dia kalah, dia kalah. Tuan yang bermartabat dari pusat dunia iblis tidak akan pernah bisa memalingkan wajahnya di depan kelompok junior ini, dan apa yang terjadi di sini, saya khawatir itu sudah jatuh ke mata banyak orang kuat di pusat dunia iblis. SSSTTT. Segera, ada kengganan di mata Demon Realm World Lord, dan kemudian kecepatannya meroket, muncul di samping Xiao Yan seperti hantu, dan aura menyedihkan seperti langit dan bumi yang jatuh muncul. Apa yang sedang kamu lakukan? Tuan batas alam iblis yang bermartabat sebenarnya tidak percaya apa yang dia katakan. Melihat tindakan Demon Realm Boundary Master, 10 garis di alis Cailin berkedip, dan tubuh halus itu memimpin untuk datang ke sisi Xiao Yan. Minggir, jika kamu tidak ingin dia mati. Bang! The Demon Realm Boundary tidak banyak bicara. Kekuatan kekacauan itu seperti butiran pasir. Semut hijau itu perlahan-lahan didorong keluar dari kulit dan daging dan darah Xiao Yan, dan akhirnya semuanya diserap oleh Demon Realm Boundary. Setelah melakukan semua ini, Demon Realm World Lord mengulurkan tangannya dan langsung mengirimkan energi iblis yang sangat murni dan mendominasi ke dalam tubuh Xiao Yan, yang menghilangkan bekas luka di tubuhnya dan dengan cepat menyembuhkan bekas lukanya. Terima kasih senior. Pada saat ini, Xiao Yan sangat gembira, sepertinya energi dari Demon Realm Boundary Master dengan cepat menyembuhkan tubuhnya yang penuh dengan lubang. Meskipun saya tidak tahu monster tubuh Master Dunia Monster, tetapi saya pikir itu juga monster kuat yang terkait dengan kekuatan kekacauan. Kekuatan kekacauan, ini adalah salah satu kekuatan misterius dan tak terduga di dunia. Dan pada akhirnya,
senjata pengganggu yang dia gunakan adalah yang pertama atau yang kedua. Kekuatan orang ini benar-benar menakutkan. Apakah semua orang dari keluarga Xiao begitu sesat? Melihat penguasa pembunuh dewa mengambang dengan tenang di udara, bahkan tanpa desakan Xiao Yan, kekuatan surgawi langit dan bumi terus miring ke bawah darinya. Artefak ini, dikombinasikan dengan Fen Jue Xiao Yan dan berkah dari 7 tanda suci, sudah cukup untuk membuat Xiao Yan sekarang memenuhi syarat untuk bertarung di level yang lebih tinggi. Terlebih lagi, kekuatan penguasa pembunuh dewa barusan membuatnya menyadari kehebatan Xiao Yan. Keturunan suku Xiao, Raja Suci, dan pendukung Raja Naga Emas. Ketiga identitas ini, hanya satu saja, sudah cukup untuk menjadi kuat. Perjanjiannya sudah berakhir. Ular sanca menelan 10 warna itu milikmu, jadi pintu masuknya milikmu meskipun wajahnya agak jelek. Master Dunia Iblis masih menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika itu masalahnya, maka berterima kasihlah kepada Tuan Dunia." Mendengar yang terakhir berbicara seperti ini, hati tegang Xiao Yan perlahan jatuh. Ketiga gerakan ini mungkin tampak sederhana, tetapi mereka cukup membebani Xiao Yan. Jika terjadi kesalahan, situasinya akan menjadi lebih sulit. Tapi aku harus mengingatkanmu sebuah permainan. Pintu masuk ke tempat lama ini, sejak aku mengambil alih pusat dunia iblis, aku telah menghabiskan banyak cara, tapi aku tidak bisa membukanya. Ini misterius. Di pusat seluruh dunia iblis, tidak ada yang bisa mendeteksi dan memecahkannya. Melihat senyum tipis di wajah Xiao Yan, mata alam iblis berubah dan dia menatapnya dengan seringai. Rubah tua ini. Kepala Xiao Yan penuh dengan garis-garis hitam tepat setelah suara jahat dari Demon Realm Boundary Master jatuh, tetapi masalahnya telah mencapai titik ini, dan dia harus tetap mencobanya. Pintu masuk ada di sini. Jika Anda belum memecahkan misteri pintu masuk dalam 3 hari, saya akan datang menjemput Anda dan pergi dari sini. Bagaimanapun, kekosongan ini masih perlu direstrukturisasi oleh Tuan untuk menjaga stabilitas ruang ini. Begitu Master Batas Alam Iblis selesai berbicara, dia mengulurkan telapak tangan putihnya ke arah Xiao Yan, menunjukkan niat baiknya. Tampaknya ada beberapa kekuatan kuno yang mengalir di telapak tangan seperti bayi, dan ada beberapa sosok binatang yang mengalir, dan aura seluruh orang menjadi misterius. Baik, Xiao Yan maju selangkah, juga mengulurkan telapak tangannya dan memegangnya erat-erat. Keduanya saling memandang, dan kemudian diam-diam melepaskan. Kemudian sesuatu di tubuh Xiao Yan tiba-tiba melepaskan perasaan berapi-api yang aneh, fluktuasi halus yang bahkan Master Batas Alam Iblis sendiri tidak menyadarinya. Semoga kalian beruntung. Setelah Master Batas Dunia Iblis selesai berbicara, tubuhnya menghilang ke dalam kehampaan, tampaknya kembali ke pelipisnya sendiri. Xiao Yan, apa yang terjadi? Tidak sampai Master Batas Alam Iblis benar-benar menghilang di ruang ini, Cailin bertanya dengan suara lembut. Rupanya, dengan beberapa kekuatan di tubuhnya, dia juga menyadari kekuatan agung yang baru saja tiba-tiba berguling-guling di tubuh Xiao Yan. Bagus. Xiao Yan buru-buru menggelengkan kepalanya, tapi gerakan tadi sepertinya berasal dari 2 bola roh di tubuhnya. Mungkinkah ada bola roh tertentu di tubuh Master Dunia Iblis? Itulah kunci untuk membuka Paradise Lost. Tampaknya perjalanan ke dunia iblis ini, panennya tampaknya jauh lebih baik dari yang diharapkan. Pintu masuk ke kampung halaman Piton menelan 10 warna ada di sini, cepatlah. Setelah beberapa saat, ketiga Xiao Yan mendekati batu itu bersama-sama, menyipitkan mata ke arah yang terakhir, mencoba mendeteksi beberapa petunjuk untuk menguraikan rahasia pintu masuk. Meskipun ruang ini, puncak gunung telah berubah menjadi reruntuhan oleh energi serangan 2 orang, tetapi ruang itu tampaknya perlahan pulih dan pulih, sehingga tidak banyak berdampak pada mereka bertiga. Sepertinya tidak ada fluktuasi energi atribut dalam gas hitam pekat ini, seperti kabut hitam paling umum. Apa misteri di dalamnya? Tapi ketika kamu menyentuhnya, itu seperti gumpalan kehampaan dan tidak bisa disentuh. Apa yang terjadi? Pada saat ini, karena kemampuan Xiao Yan, menghadapi gerakan di batu aneh ini, dia merasa tidak berdaya untuk sementara waktu. Batu besar, gas hitam pekat, pintu masuk heksagonal. Harimau darah jahat surgawi juga bingung, tetapi Cailin di samping menatap batu dengan belati dan alis rendah, bibir dan giginya sedikit terbuka, dan dia terus mengulangi kalimat ini. Biarkan aku mencoba. Setelah beberapa saat, Cailin mengulurkan tangannya untuk memegang roh ular 10 warna di telapak tangannya,
dan kemudian merangsang kekuatan piton menelan 10 warna di tubuhnya. Dalam sekejap, karena diprovokasi oleh Cailin, aura waspada dan ganas tiba-tiba dilepaskan dari mata ular dari roh ular 10 warna, dan huruf ular itu terus menatap batu. Merobek. Saat berikutnya, seperti kilat, roh ular 10 warna melintas langsung dari tangan batu giok skala berwarna, menelan batu besar dalam satu gigitan. Dengan munculnya adegan ini, mereka bertiga tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang, baca novelnya. Ledakan. Tepat ketika semua orang bingung, cahaya menyilaukan dari roh ular menyapu, disertai dengan gerakan mengerikan, pintu cahaya 10 warna tiba-tiba keluar dari mulut ular seukuran kepalan tangan roh ular 10 warna, dan itu diam, muncul di depan ketiganya. Dua orang dewasa, tolong, aku akan melindungimu di sini. Melihat pemandangan ini, meskipun hati Tian Xie Suehu panas, dia hanya bisa berbicara seperti ini. Dengan kekuatannya, dia tidak memenuhi syarat untuk melangkah ke piton menelan 10 warna, tanah air. Pergilah. Keduanya saling memandang, dan tanpa ragu-ragu, menuangkan langsung ke dalamnya. Piton menelan 10 warna. Aku tidak bisa memikirkan fakta bahwa pintu masuk ini membutuhkan kekuatan dari sumber yang sama untuk memecahkannya. Aku benci itu. Pada saat yang sama, setelah Xiao Yan dan yang lainnya mengalir ke gerbang cahaya 10 warna, batu itu kembali ke keadaan semula lagi. SSSTTT. Xiao Yan dan Cailin baru saja masuk ke si Cai Guangmen ketika mereka menginjak tepi tebing, seolah-olah mereka telah memasuki dunia yang sama sekali baru. Tempat ini seperti dunia jurang yang sangat besar, melihat ke bawah, ada lapisan demi lapisan di kehampaan, dikelilingi oleh batu berwarna dan blok kristal yang tak terhitung jumlahnya, dan seluruh ruang benar-benar melorot sedikit demi sedikit. Sekilas, ada jurang tak berujung ratusan kaki di depan Anda, dan di bawah jurang, ada bentuk dan lubang aneh di sekelilingnya. Embusan angin suram terus bertiup dari bawah jurang, dan hawa dingin menusuk hati sanubari. Di pintu masuk lubang besar, aura gelap dan ganas bergulir tanpa henti, seolah-olah semacam kejahatan melakukan sesuatu yang salah di sini, dan ada rasa takut yang samar-samar. Tempat yang aneh. Apakah piton menelan langit 10 warna benar-benar ada di sini? Tepat setelah masuk ke sini, melihat area datar di atas tanah, dan melihat ke bawah ke gua iblis neraka di bawah, api suci dan artefak di tubuh Xiao Yan melepaskan gelombang keresahan, seolah-olah ada semacam gelombang mengerikan di bawah jurang binatang purba. Hari ini, penguasa eksekusi dewa masih terlihat seperti penguasa yang gelap dan berat. Itu masih dibawa oleh Xiao Yan pada hari kerja, atau termasuk dalam cincin Kaisar Yan. Kecuali Xiao Yan mengaktifkan kekuatan senjata ilahi, tidak peduli seberapa Anda lihat, ini akan sama seperti itu. Tidak ada perbedaan pada penggaris berat biasa. Memang benar bahwa kekuatan darah menarik dan membimbingku. Pada saat ini, cahaya 10 warna pada tubuh Cailin menjadi sedikit lebih terang, selain roh ular 10 warna yang tampak aneh di pundaknya, seekor piton menelan 10 warna sepanjang 10 meter tiba-tiba menyembur keluar tak terkendali, melayang-layang di sekitar Cailin di balik timbangan. Pada bayangan ular, 10 warna terus-menerus mengalir, dan ada aura samar-samar dari roh-roh jahat yang muncul. Bayangan ular dan roh ular menatap bagian bawah lubang jurang bersama-sama, tampaknya bagian bawah adalah inti yang sebenarnya, tetapi ki hitam yang tak terhitung jumlahnya di lubang jurang perlahan melepaskan aura yang membingungkan. Tidak seperti bau yang tidak sedap. Ini adalah gua ular setan 10 warna. Aku selalu merasa bahwa suasana di sini tidak benar. Hati-hati. Saat ini mata indah Cailin dipenuhi dengan kekhawatiran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dilihat dari kekuatan Ten Colored Sky Swallowing Python di dalam tubuh, memang ada tempat di mana Ten Colored Sky Swallowing Python jatuh, tetapi ruang ini selalu memberi Cailin kegelisahan yang tak dapat dijelaskan, dan dia tidak bisa mengatakan secara spesifik situasi. Pergilah. Xiao Yan secara alami menyadari kekhawatiran Cailin, tapi dia tersenyum tipis. Dia menarik lengan Cailin dengan tangannya yang besar, dan melompat langsung ke jurang, menuju ke ujung jurang. Tepat ketika mereka berdua melompat ke lubang jurang, bayangan hitam tiba-tiba muncul di tanah lubang yang tenang. Bayangan itu penuh dengan kejahatan, dan yang paling penting adalah bayangan itu tidak memiliki kepala. Seluruh sosok itu seperti bayangan ular besar. Jelas hanya bayangan, tetapi dapat dengan jelas melihat bayangan di atas bayangan. Sisik ular, bahkan tanpa kepala, ilusi memutar, mata ular merah.
Di lubang jurang yang redup, kilau dan kekuatan apapun menjadi lemah dan lemah, seolah-olah itu bukan rumah ular sanca menelan yang berwarna-warni, tetapi jurang aneh yang bisa melahap segalanya. Di sini, mereka tidak dapat menggunakan terlalu banyak kekuatan sama sekali. Jika mereka bertemu dengan beberapa makhluk berbahaya, saya khawatir situasi di antara keduanya akan menjadi lebih berbahaya. Pada saat mereka turun, perasaan tidak berbobot yang menakutkan membuat hati mereka dalam keadaan sangat waspada. Di kehampaan gelap di sekitarnya, angin suram terus melonjak, membuat aliran kekuatan di tubuh kedua orang itu lambat. Lubang jurang ini sangat besar, dan persepsi jiwa, kekuatan api suci, Del, menjadi tidak mungkin digunakan untuk sementara waktu. Xiao Yan memegang tangan Cailin Jade, tapi matanya terus melihat sekeliling, waspada terhadap situasi tak terduga yang mungkin terjadi kapan saja. Sepertinya ada sesuatu di dinding lubang jurang ini. Cailin bingung untuk sementara waktu, tetapi roh ular 10 warna di atas bahunya terus mengeluarkan napas, membimbing Cailin. Pergi dan lihat. Xiao Yan berbicara dengan lembut dan mengikuti Cailin menuju tepi lubang jurang. Hal-hal ini, semuanya adalah pola kuno. Polanya terhubung, dan sepertinya memberitahu kita sesuatu. Pada saat turun, mural di atas lubang di sekitarnya tidak bergerak. Xiao Yan menatap dinding lubang jurang. Ular, pengorbanan, 10 warna. Cailin tinggal bersama Xiao Yan sepanjang waktu, Mei Mei terus melihat mural dan sepertinya merasakan sesuatu. Di mural, ada beberapa istilah eksklusif dari orang-orang ular, banyak di antaranya adalah ular purba di negara-negara asing. Ular purba yang digambarkan di mural ini sangat berbeda dalam tubuh dan perilaku. Satu-satunya kesamaan adalah bahwa mereka masing-masing memiliki titik cahaya yang redup. Ada total 10 ular dan binatang buas, yang merupakan korespondensi satu-satu, dan sekarang kekuatan ular sanca menelan 10 warna di tubuh Cailin. Mungkinkah penampilan dari 10 warna langit menelan piton, apakah perlu mengumpulkan 10 ular dan binatang purba? Tetapi di dunia saat ini, mungkin hanya ada 2 jenis ular dan binatang purba yang tersisa. Liner, lihat lukisan dinding terakhir ini. Tidak ada 10 ular dan binatang buas di sini. Sebaliknya, hanya ada seekor ular berwarna-warni berukuran tamparan. Meskipun ditutupi bekas luka, itu masih ganas dan ganas. Tampaknya dalam pertempuran hidup dan mati dengan sejenis makhluk. Hei, muralnya hilang, dengan siapa Ten Colored Sky Swallowing Python berperang. Gambaran yang kurang lengkap, sehingga kedua orang tersebut mendapatkan informasi yang cukup terbatas. Hal-hal ini harus terkait dengan piton menelan langit 10 warna. Xiao Yan akan mencapai dasar jurang dalam beberapa saat, hati-hati. Pada saat ini, Cailin hanya bisa mengatakan sesuatu untuk menghiburnya, tampaknya tanah air dari 10 warna menelan piton samar-samar membuatnya merasa tidak nyaman. Sumber kekuatan ular sanca menelan 10 warna di dalam tubuh secara alami adalah dunia di bawah, tetapi mengapa jantungnya mengirimkan beberapa sinyal berbahaya dengan aneh. Bahkan roh ular 10 warna terus-menerus menarik lengannya, seolah mendesaknya untuk pergi dari sini. Gigi Yin menggigit giginya, apakah itu untuk keselamatannya sendiri atau untuk mendapatkan kekuatan yang cukup untuk membantu Xiao Yan, dia harus turun ke sini. Setelah beberapa saat, setelah menerobos lubang jurang, keduanya tampak berdiri di kehampaan yang aneh lagi, dan pemandangan lubang tebing yang sangat berbahaya muncul di kaki mereka. Xiao Yan dan keduanya menginjakkan kaki di kehampaan, dan lapisan aura gelap benar-benar mengisolasi mereka dari dunia aneh di bawah. Meskipun mereka dapat secara singkat menghilangkan udara dan melihat seluruh dunia di bawah, mereka tidak dapat menembus lapisan udara hitam ini. Pesona, masukkan di bawah ini. Dunia bawah. Hanya dengan melihatnya, kengerian yang tidak nyaman diam-diam mengalir ke dalam hati saya, karena dunia di bawah ini penuh dengan bebatuan, lubang, dan kehancuran yang tak terhitung jumlahnya yang berbentuk aneh, dan seluruh dunia seperti ular sanca raksasa. Di tubuh besar ular sanca raksasa itu, ada lorong besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan gumpalan aura gelap menjerat mereka, dan bahkan kepala ular sanca raksasa berbentuk batu sebenarnya adalah istana berukuran 100 meter, suasana gelap yang aneh, mereka berdua tidak bisa melihat keseluruhan gambar gua ular iblis di bawah. Fluktuasi garis keturunan sangat kuat, dan mayat piton menelan langit 10 warna harus disimpan di sini. Menginjak penghalang aneh yang terbuat dari udara hitam, Cailin berkata dengan lembut. Pergilah. Pada saat ini,
mata Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi menjadi panas. Akademi Wei Zun. Begitu kata-kata itu jatuh, kedua tubuh itu bergerak seketika, dan kemudian berubah menjadi dua bayangan hitam, mencoba menggunakan kekuatan reinkarnasi yang agung untuk secara langsung menghancurkan pesona dan pergi menuju tanah gua ular setan 10 warna. Bang! Tapi apa yang tidak mereka berdua duga adalah bahwa tidak peduli seberapa kuat mereka ditampilkan, penghalang hitam legam dapat dengan mudah mengeluarkan kekuatannya, seolah-olah kekuatan yang mereka berikan seperti bayi di depan penghalang hitam legam. Sangat kuat. Tidak bisa menembus, atau menghancurkan. Setelah beberapa pengujian, Xiaoyan hanya bisa mundur, dan mereka berdua berdiri di sana dengan tenang. Matanya terus melihat lubang jurang yang dalam di atas kepalanya, dan dunia aneh yang terlindung oleh penghalang gas gelap di bawah, dan dia berada dalam dilema untuk sementara waktu. Ledakan. Tiba-tiba, ada energi hitam sedikit bergelombang di ruang, dan diam-diam menebas tenggorokan Xiaoyan. Di dunia gelap, kegagalan persepsi jiwa dan kekuatan lain, ditambah dengan penglihatan yang terhalang, hampir sulit untuk menemukan serangan aneh semacam ini. Pada saat kritis, Xiaoyan merasakan hawa dingin di belakang punggungnya, dan tubuh yang bengkok hampir tanpa sadar menghindari pukulan aneh ini sekarang. Ada makhluk lain. Penjaga gua ular setan 10 warna. Sial, seharusnya aku memikirkan itu. Xiaoyan mengutuk dalam hati, dan segera kembali ke belakang dengan Cailin, matanya terus-menerus mengelilingi penghalang di dasar lubang jurang. Jenis serangan barusan, bahkan di masa jayanya, jika dia diserang secara diam-diam, dia akan meninggalkan bekas luka. Serangan itu terlalu aneh, dan tidak ada cara untuk mempertahankannya. Jika bukan karena kekuatan iblis tubuh Xiaoyan melepaskan sentuhan untuk mengingatkan Xiaoyan, aku khawatir serangan orang itu akan terjadi sekarang. Ledakan. Setelah beberapa saat, roh ular 10 warna yang telah tinggal di telapak tangan Cailin tampaknya diprovokasi oleh semacam nafas, dan seluruh tubuh membengkak seketika. Tubuh ular besar berwarna-warni berputar dalam sekejap, terus-menerus berguling di kekosongan ini. Setiap kali berputar, sisik ular 10 warna pada roh ular dengan tenang jatuh ke dalam kehampaan, memutar kehampaan. Dalam sekejap mata, celah yang menyilaukan muncul di atas penghalang hitam pekat. Retak berwarna, penerobosan. Setelah melakukan semua ini, roh ular 10 warna menyusut kembali ke tangan Cailin, dan terbaring lemah di lengannya. Keluar dari sini. Cailin meraung, dan tiba-tiba seberkas cahaya meledak dari celah berwarna, langsung mengunci kehampaan di atas penghalang hitam pekat. Di mana? Ada bayangan hitam berdiri, diselimuti cahaya 10 warna, sepertinya tertidur lelap sejenak. Ular ajaib. Cailin melihat sosok hitam, yang agak mirip dengan sosok ular, tetapi tidak memiliki kepala, memancarkan niat jahat. Itu tidak benar aura ini, bau ras alien. Mata Xiaoyan sedikit menyipit dan dia bertanya-tanya. Tidak, lihat tubuh ularnya, sepertinya ada sentuhan api putih susu. Pada saat ini, suara Cailin baru saja jatuh, dan 7 api suci yang telah tertelan di tubuh Xiaoyan bergetar aneh. Bahkan 2 api suci yang ditekan dan disegel di dalam tubuh oleh Xiaoyan terlihat gemetar saat ini. Seolah-olah api putih susu di atas monster bertubuh ular tanpa kepala di depan mereka membuat mereka ketakutan. Ketakutan semacam itu, tampaknya bawaan, berasal dari jiwa, dan telah ada sejak kelahiran api suci, dan tidak ada cara untuk menolaknya. Tanda seru. Api ini, juga api suci. Cailin menatap Xiaoyan, yang berdiri di tempat dengan kekuatan api suci langsung mengeras, dan wajahnya yang cantik sudah berubah dingin dan serius. Tak perlu dikatakan bahwa bahkan kekuatan dari 10 warna Sky Swallowing Python di tubuh Cailin menjadi kekerasan di depan api putih susu ini, seolah-olah ada semacam permusuhan langka antara keduanya. Cailin, padamkan api itu untukku. Cepat. Pada saat ini, tidak hanya 9 api suci, tetapi juga kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di tubuh, seperti Burning Jue, kekuatan iblis, dan penguasa para dewa, menjadi gemetar dan ganas pada saat yang sama ketika menghadapi ini, api putih susu samar. Bahkan jika itu adalah api yang akan padam hanya dengan memutarnya sesuka hati, itu benar-benar akan menyebabkan tekanan yang mengerikan pada Xiaoyan saat ini. Di mana tempat suci ini? Kekuatan menelan 10 warna. Cailin mendengus dingin, dan sisik ular 10 warna yang megah menyebar ke seluruh tubuh, seperti monster-monster 100 zang yang menutupi langit dan menutupi matahari, bersiul serempak, dikelilingi oleh bayangan ular tanpa kepala. Dalam sekejap,
Kekuatan 10 warna tiba-tiba menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, berputar sedikit, menelan api aneh pada bayangan ular tanpa kepala. Penerobosan. Munculnya si Chai Swallowing Heaven tiba-tiba memadamkan api putih susu di atas bayangan ular tanpa kepala, dan kemudian bayangan ular tanpa kepala itu langsung mengeras di tempatnya. Ho! Api putih susu padam, dan tubuh Xiao Yan baru saja mendapatkan kembali kendali, tetapi keringat di dahinya masih menetes terus-menerus, dan kecepatan detak jantungnya luar biasa hebat. Apa yang telah terjadi? Setelah menyelesaikan adegan ini, Kailin buru-buru kembali ke sisi Xiao Yan untuk menstabilkan aura di tubuhnya. Yuko membuka mulutnya dengan ringan, dan bertanya dengan cemas. Entahlah, api putih susu itu sepertinya mengalahkan semua kekuatan di tubuhku. Ketika saya baru saja menonton, semua kekuatan di tubuh saya sepertinya dipanggil oleh semacam panggilan, dan ada niat samar untuk keluar dari tubuh saya dan mencoba untuk bersaing dengannya. Seolah-olah kekuatan di tubuhku ini adalah semacam musuh dari masa lalu. Xiao Yan memperhatikan sosok ular tanpa kepala di depannya sambil memulihkan kondisi di tubuhnya. Orang ini seperti benda mati, tidak ada kehidupan di sekujur tubuhnya, tetapi aura di tubuhnya agak mirip dengan fluktuasi ras jahat asing, tetapi kekuatan jahat ini tampaknya lebih aneh dan jahat daripada kekuatan jahat yang dia miliki, pernah bertemu sebelumnya, seks, atau bahkan memiliki aura samar yang dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik di pusat dunia manusia. Api putih susu, napas ras jahat di luar alam, dan napas pusat dunia manusia, tampaknya ada semacam hubungan misterius antara ketiganya, yang membuat hati Xiao Yan tiba-tiba waspada, dan dia terus memikirkan sesuatu. Turun dulu. Kailin menggelengkan kepalanya sedikit, dan kemudian merentangkan pergelangan tangannya yang seperti batu giok putih, dengan pola ular 9 warna bergelombang di pergelangan tangannya. Jelas, yang terakhir sudah tahu cara untuk membuka penghalang di bawah bimbingan 10 warna, roh ular. Begitu suara Cailin jatuh, kekuatan agung melambai, dan bayangan besar jatuh dari langit. Kekuatan 9 warna dikombinasikan dengan ekor energi warna-warni, seperti aura luar biasa yang mengubah gunung dan lautan, dan membantai di penghalang hitam pekat. Dalam beberapa napas, suara dengungan yang menakutkan dari kekosongan benar-benar menghancurkan lubang hampir 100 kaki ke penghalang hitam. Cinta 999 novel. Dipukul oleh bayangan ular energi dari sisik berwarna dan ular sanca menelan 9 warna, bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 4 atau 5 tingkat akan terluka parah di tempat. Kekosongan bergoyang, dan batu yang tak terhitung jumlahnya benar-benar berubah menjadi bubuk di bawah tekanan besar ini, mengambang di kehampaan sesuka hati, tetapi di dunia bawah, ular raksasa yang ditransformasikan oleh batu tampaknya disentuh, dan mata ular yang dalam dan berongga di antara mereka, sepertinya ada cahaya redup yang berkedip-kedip. Pergilah, Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam, dan tiba-tiba kedua sosok itu bergerak, benar-benar tenggelam ke dalamnya. Pada saat keduanya menghilang, bayangan ular tanpa kepala yang berdiri di atas penghalang hitam pekat benar-benar menghilang seperti gumpalan udara hitam, di dalam tubuh. Tulisan tangan keluar, sangat misterius. Keduanya baru saja tiba di tanah gua ular setan 10 warna, dan perasaan sunyi mengalir ke dalam hati mereka. Kekosongan ini terlalu sunyi dan aneh, dan ketidakjelasan membuat mereka merasa sedikit tidak nyaman. Ketika seluruh dunia gua ular iblis 10 warna jatuh ke dalam keheningan yang mati, beberapa ular sanca batu besar di gua ular perlahan-lahan menggendong tubuh besar mereka dan hidup kembali dalam sekejap. Kilauan warna-warni dan menyilaukan yang menyilaukan keluar dari ular piton raksasa batunya, dan gelombang yang mengejutkan tiba-tiba muncul. Dengan gelombang tubuh ini, beberapa ular sanca batu di sekitarnya tampaknya dipanggil, dan mereka hidup bersama, memutar tubuh besar mereka, terus-menerus berputar dan berputar di tanah, mengelilingi Xiao Yan dan mereka berdua. Kekuatan api suci. Xiao Yan terkejut, api suci yang suci meledak seperti matahari yang terik. Tapi tidak peduli seberapa kuat Xiao Yan, ketika dia memukul ular piton batu itu, dia akan membuka mulutnya yang besar dan dengan mudah menelannya. Untuk sementara waktu, di tubuh ular 9 ular piton batu yang seperti batu, irisan sisik ular kuno dan iblis diam-diam muncul, seolah-olah mereka melepaskan semacam napas, dan napas itu mengandung kekuatan menelan langit, dan mereka perlahan-lahan menyerap langit. Melahap vitalitas tak berujung di tubuh Xiao Yan. 9 ular sanca menelan. Itu masih ular piton batu yang menelan langit dari 1 warna menjadi 9 warna. 1 warna,
2 warna, 9 warna. Kenapa tidak 10 warna? Piton batu di sekitarnya mengguncang tubuh mereka, merangkak dengan kaku, dan mengelilingi Xiao Yan dan kedua sosok itu, dan mereka terus mengirimkan raungan bernada rendah yang menakutkan yang mengguncang jiwa mereka. Akhirnya, kekuatan 9 warna meraung. Mencoba meluncurkan serangan paling kuat pada Xiao Yan dan keduanya. Ho ho ho. Pada saat ini, Kailin tampaknya menyadarinya, dan kelembutan di matanya menghilang seketika. Di depan Xiao Yan, dia sebenarnya lebih bersedia untuk bertindak sebagai orang yang patuh, tetapi sekarang dia dalam keadaan yang begitu dalam, darah keluarga kerajaan Medusa dan kekuatan 10 warna di tubuhnya membuat medu yang glamor ini. Ratu Sa, sekali lagi mengembalikan gaya ratu sebelumnya. Di matanya, sedikit mata sedingin es mulai menusuk dia melirik 9 ular piton batu di depannya tanpa fluktuasi, acuh tak acuh dan agung, seperti raja tertinggi yang menyaksikan kehidupan kecil, penghinaan. Mata bersinar dengan sinar 9 warna menyapu, dan tiba-tiba, tubuh 9 ular piton batu mulai melompat aneh, dan bahkan napas menjadi tidak teratur. Itu adalah sentuhan penekanan mutlak dari darah. Untuk sementara waktu, formasi jadi kuno yang terdiri dari 9 ular piton yang melahap langit tampaknya ditekan oleh semacam ancaman fatal, dan berhenti berputar seketika. Mata indah itu berbalik lagi ketika melihat pria dengan kaki berat di sebelahnya. Ada sedikit tekad di pipi es yang mempesona, dan kemudian bibir dan giginya terbuka sedikit, dan nada diam yang menawan bergema melalui ini, dari langit dan bumi. Keluarga kerajaan dari keluarga Medusa, keturunan piton menelan 9 warna, datang ke sini untuk memberi hormat kepada leluhur.